Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai prinsip kesantunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Yurniarita, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias Raya. Prinsip kesantunan dalam berbahasa ada 6. Yang pertama, maksim kearifan. Maksim kearifan ini yaitu di mana penuntut memberikan keuntungan yang lebih besar kepada mitra tuturnya daripada kerugian bagi mitra tuturnya. Contohnya kita bisa melihat pada dialog berikut. Pada dialog tersebut kita bisa melihat bahwa si penutur memberikan keuntungan bagi mitra tuturnya dengan menyuruhnya menunggu di dalam rumah atau di ruangan tamu daripada harus menunggu di luar atau di teras. Kedua, maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan yaitu maksim kemurahan hati yang mengharuskan peserta tutur untuk menghormati orang lain. Jadi pada maksim kedermawanan ini kita bisa melihat bagaimana si penutur menghormati orang lain berdasarkan tuturan ataupun ungkapan yang disampaikannya. Kita bisa melihat pada contoh berikut yaitu, "Bapak istirahat saja, biar saya yang cuci piring ini." Nah, pada tuturan tersebut kita bisa menilai bahwa si penutur menghormati si bapak dengan tidak menyuruhnya mencuci piring pada saat itu, tetapi dia yang mengambil alih mencuci piring itu dan menyuruh si bapak untuk beristirahat. Ketiga yaitu maksim pujian, yaitu menuntut setiap penutur untuk memuji lawan tuturnya sebanyak mungkin dan memperkecil sikap menyudutkan, mengecam dan menghina lawan tuturnya. Artinya pada maksim pujian ini kita bisa menilai apakah itu termasuk maksim pujian atau bukan berdasarkan tuturan yang diberikan penutur. Seperti pada contoh berikut, "Sepatumu bagus sekali, beli di mana?" Nah, pada tuturan tersebut kita bisa menilai bahwa si penutur memberikan pujian kepada lawan bicaranya dengan mengatakan bahwa sepatu si lawan bicaranya itu terlihat bagus. Jadi hal tersebut termasuk dalam maksim pujian. Keempat yaitu maksim kerendahan hati, yaitu maksim yang mewajibkan peserta tindak tutur untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada orang lain dan meminimalisir hormat pada diri sendiri. Artinya pada maksim kerendahan hati ini si penutur ataupun mitra tutur diharapkan untuk tidak terlalu menyombongkan diri dengan kata-katanya, melainkan memiliki sikap rendah hati berdasarkan tuturannya. Seperti pada contoh dialog berikut, "Budi, kau sangat pandai dalam membobol gawang lawan." Lalu Ucok menjawab, "Tidak, itu kebetulan. Sebenarnya saya tidak pandai bermain bola." Nah, pada dialog tersebut atau pada tuturan si Ucok kita bisa menilai bahwa dia itu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, bahwa dia itu tidak terlalu pintar dalam bermain sepak bola, padahal sebenarnya dia memang ahli dalam bermain sepak bola, terlebih dalam membobol gawang lawan, tetapi bukan berarti dia menyombongkan dirinya. Kelima yaitu maksim kesepakatan. Maksim kesepakatan ini merupakan prinsip kesantunan yang memaksimalkan kesepakatan antara diri sendiri dengan orang lain lebih sering terjadi dan mengusahakan ketidaksepakatan antara diri sendiri dengan orang lain lebih sedikit terjadi. Nah, pada maksim kesepakatan ini penutur ataupun mitra tutur itu bersikap di mana mereka itu bisa menjalin kesepakatan lebih banyak terjadi di antara mereka daripada ketidakcocokan ataupun ketidaksepahaman dalam percakapan mereka. Contohnya, "Ani, bagaimana kalau besok kita kerja kelompok?" Lalu Titin menjawab, "Boleh, jam berapa dan di mana?" Kemudian Ani menjawab lagi, "Gimana kalau jam 3 sore saja di rumahku?" Lalu Titin berkata, "Oke, bisa." Kemudian Ani berkata, "Kalau gitu sampai bertemu besok." Nah, pada dialog tersebut kita bisa melihat bahwa terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, antara Ani dan Titin, di mana mereka menyepakati akan bekerja kelompok besok sore dan akan diadakan di rumah Ani. Maksim yang ketiga atau prinsip kesantunan yang terakhir, maksud saya terakhir yaitu maksim simpati. Maksim simpati yaitu prinsip kesantunan yang meminimalisir antipati dengan orang lain dan memaksimalkan simpati dengan orang lain. Seperti contoh berikut, "Saya turut berduka cita atas
musibah yang menimpa Anda. Nah, pada tuturan tersebut kita bisa menilai bahwa si penutur memiliki simpati yang tinggi terhadap lawan bicaranya, atau ikut berbelasungkawan terhadap apa yang dialami oleh lawan bicaranya. Baik, itu saja 6 prinsip kesantunan yang bisa saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yahoo.